Anda kembali bersama kami, pemirsa. Memasuki bulan Ramadan 2026, antusiasme masyarakat dalam mempersiapkan busana hari raya mulai terlihat terjadi peningkatan tidak hanya busana lebaran, tapi kami akan ajak juga Anda untuk mengetahui pantauan harga bahan pokok di bulan Ramadan yang terus mengalami kenaikan. Oke, kita tanyakan langsung pemirsa, ada jurnalis Metro TV Endita Trianta di Pasar Tanah Abang dan juga ada Fadila Syarafina di Pasar Kopro, Jakarta Barat. Saya mau ke Endita terlebih dahulu. Endita, selamat pagi. Endita, jadi model busana muslim seperti apa yang jadi tren tahun ini? Ya, selamat pagi Valen, Jason, dan juga pemirsa. Memang memasuki bulan Ramadan, ini ada sebuah tradisi yang tidak dapat terlepaskan sepertinya, yaitu tradisi berburu baju lebaran untuk hari raya nanti. Di mana memang di tempat saya berada saat ini, yaitu Pasar Tanah Abang, sejak pagi tadi sudah diramaikan oleh para masyarakat nih yang mau mencari baju lebaran. Dan memang ini didominasi oleh kaum ibu-ibu yang mencari baju yang sedang tren di tahun ini. Nah, berdasarkan pantauan kami, memang dari tadi ada satu baju nih yang model menarik perhatian banyak masyarakat, yaitu baju dengan aksen lengkungan di depannya seperti layer yang memang di setiap toko di Pasar Tanah Abang sendiri menyediakan baju tersebut. Dan untuk mengetahui model apa baju tersebut dan juga seperti apa tren baju yang diprediksikan akan terjadi di Lebaran tahun 2026 ini, saya akan berbincang dengan salah satu penjual. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Kak. Saya berbicara dengan Mbak siapa? Mbak Ita. Mbak, mungkin boleh diceritakan ini baju yang diprediksikan untuk tren di 2026 ini apa ya? Sekarang itu yang lagi tren kurang lebih namanya tuh gamis bini orang, Kak. Itu rame banget, banyak dicari sama ibu-ibu yang datang ke Tanah Abang. Oke, mungkin bisa diceritain Mbak, apa sih bedanya model bini orang ini dengan gamis biasanya? Gamis bini orangnya ada, contohnya kayak gini ya, Kak. Dia ada lengkungannya kayak gini. Nah, ini modelnya yang banyak disebut jadi gamis bini orang. Karena banyak dicari, banyak yang dipakai sama bini orang. Oke, mungkin boleh dikasih tahu Mbak harga kisarannya ini berapa ya untuk gamis ini sendiri? Kalau di kita itu mulainya dari harga 355.000, tapi kalau untuk pengambilan 3 itu udah dikenain harga grosir, Kak. Kena 335.000. Dan untuk di bulan Ramadan ini sendiri apakah sudah terjadi peningkatan penjualan, Mbak? Alhamdulillah sih dari sebelum Ramadan kemarin udah mulai meningkat ya, Kak ya, udah agak melonjak sih, apalagi semenjak viral kemarin tuh udah mulai banyak banget peminatnya. Dan gimana Mbak ketersediaan stoknya sampai Lebaran nanti, apakah diprediksikan akan aman? Insya Allah aman, cuma siapa cepat dia dapat aja. Dan mungkin yang terakhir nih, omsetnya per harinya seperti apa Mbak? Omsetnya alhamdulillah kita itu di kisaran 30 sampai 50 juta. Ya. Terima kasih banyak Mbak. Ya pemirsa, ternyata model yang diprediksikan untuk menjadi tren di tahun 2026 ini adalah gamis bini orang yang tadi sudah dipertunjukkan, yaitu gamis dengan layer dengan lengkungan di depannya. Di mana ini memang sempat viral di media sosial dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Dan memang Pasar Tanah Abang diprediksikan akan semakin ramai dan akan semakin meningkat untuk kunjungan masyarakatnya setiap harinya sampai nanti di Hari Raya Idul Fitri. Seperti itu, Jason dan Valen, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Endita. Kalau tadi ada gamis bini orang, kalau di pantauan di pasar seperti apa, kita akan coba lihat ya. Ada Fadila di sana. Fadila, jadi bagaimana pantauan harga dan juga pasokan yang ada di Pasar Kopro, Jakarta Barat? Iya, selamat sore dan juga Valen. Untuk kepantauan dari harga yang ada di Pasar Tobang Barat atau di Pasar Kopro, ini memang beberapa komoditas mengalami kenaikan. Hal ini juga sejalan kalau kita melihat dari laman Info Pangan Jakarta, ini memang ada beberapa bahan-bahan pokok yang mengalami kenaikan, yaitu seperti misalnya ada bawang putih, kemudian ada cabai rawit, kemudian juga ada bawang merah. Tapi kita akan mengecek secara langsung di lapangan, yaitu di sini di Pasar Kopro, Jakarta Barat, terkait dengan bagaimana sih harga dari komoditas pokok di awal Ramadan tahun ini. Ya, kita akan berbincang langsung dengan salah seorang penjual ya. Ini ada Mas Irfan di sini. Ya, selamat pagi Mas. Oke, selamat pagi Kak. Ya, Mas, ini untuk komoditas yang sekarang naik tuh apa aja sih Mas? Untuk sekarang yang naik cabai-cabean sama bawang merah paling yang naik. Gitu. Terus kalau cabai rawit merah ini harganya berapa sekarang Mas? Untuk cabai rawit sekarang di harga 140, sama bawang merah sekarang agak turun di harga 60 per kilonya. Turun, tapi kemarin harganya naik turun gitu ya? Kemarin sempat sampai 70 per kilonya bawang merah ya. Kalau yang
Cabai keriting merah gitu naik juga nggak Mas? Kalau cabai keriting sama yang lainnya mah naiknya nggak terlalu jauh. Yang terlalu jauh mungkin rawit merah doang yang parah harganya lah. Tapi kemarin waktu diambil dari pemasok disebutin nggak alasannya kenapa harganya naik gitu Mas? Kemungkinan kosong barang sama cuaca sih. Musim hujan juga. Terus kalau komoditas lain kayak bawang putih atau sayur-sayuran sekarang gimana harganya? Kalau untuk bawang putih sama kayak bombay gitu harganya stabil sih dia. Kalau sayur-sayuran? Kalau sayuran untuk sekarang agak stabil, kemarin doang tuh agak melonjak tinggi. Terus kalau kan ini cabai rawit masih tinggi gitu ya Mas. Ini ada keluhan nggak sih dari konsumen? Kalau keluhan sih mungkin ada agak berkurangnya sedikit konsumen. Jadi harus beli lebih dikit gitu. Karena harganya terlalu tinggi. Oke siap, makasih banyak Mas. Sama-sama. Ya, demikian Jason dan juga Valen adalah pernyataan dari salah seorang penjual yang ada di sini. Memang mayoritas komoditas ini harganya masih stabil, meskipun yang harganya masih tidak stabil atau sempat naik turun ini seperti harga cabai rawit merah dan juga bawang merah. Cabai rawit merah ini harganya pada saat ini di angka Rp140.000 per kilogramnya, sementara untuk cabai atau bawang merah ini harganya di angka Rp60.000 per kilogramnya. Tentunya diharapkan kestabilan dari harga pangan ini dapat terus dijaga hingga Idul Fitri mendatang. Diprediksi nantinya permintaan dari para konsumen menjelang Idul Fitri ini juga masih akan terus meningkat. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Pasar Kopro Jakarta Barat. Untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio Valen dan juga Jason. Baik, terima kasih Fadila Syarafina langsung dari Pasar Kopro, dan sebelumnya pemirsa ada Endita Triantara langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.